Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kembali lagi dengan saya Reksi Oktiana. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial kita mengenai PHP dasar, PHP basic kita. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang matematika yang ada di PHP ataupun PHP Math, fungsi matematika pada PHP. Untuk tutorialnya kita mulai saja. Yang pertama yang akan kita bahas adalah function ABS ataupun ABS ini singkatan dari absolute, yaitu nilai positif. Jadi fungsi ABS ini mengembalikan nilai absolut positif suatu angka. Teman-teman bisa melihat di sini codingannya. Untuk di baris yang echo ABS parameternya ini 10, yaitu di dalam functionnya ini, di dalam function ABS, dia akan mengembalikan nilai 10. Nah, kemudian ABS min 10,10 juga di outputnya juga akan dikembalikan nilai positif. Nah, jadi di sini apabila kita memasukkan value di dalam function ABS, maka dia akan mengembalikan nilai itu positif maupun yang di parameter itu negatif. Jadi nilai absolut itu mengembalikan nilai positif. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai cell. Nah, cell ini merupakan gunanya untuk membulatkan angka naik ke bilangan bulat terdekat jika perlu. Maksud dari jika perlu adalah jika dia memenuhi. Nah, memenuhinya apabila ada koma, ada angka di belakang koma. Jadi ini merupakan pembulatan angka, adalah angka desimal teman-teman harus ketahui. Nah, ketika angka desimal di belakang koma dia memiliki angka selain daripada 0, maka dia akan dibulatkan ke atas. Kita contohkan. Nah, ini 7. Selain angka 0 ada angka 7 di sini. Nah, dia akan dibulatkan naik ke atas, maka 1. Di sini ada koma 3 dibulatkan ke atas 1. Nah, di sini hanya ada 5. 5 itu kan sebenarnya 5,0000 sekian ya teman-teman, 000 terus. Nah, jadi bisa kita tulis 5, bisa kita tulis 5,0. Tapi biasanya orang menulisnya 5. Nah, ini sebagai contoh saja, saya tulisnya 5,0. Nah, di sini dapat dilihat teman-teman bahwasanya ketika nilai ini integer, maka dia tidak akan melakukan pembulatan angka teman-teman. Nah, tetapi apabila teman-teman lihat di sini 5,01 di belakang koma ada angka selain 0, maka dia otomatis akan dinaikkan menjadi satu angka terdekatnya gitu teman-teman. Maka di sini dapat dilihat teman-teman bahwasanya dia akan dinaikkan menjadi 6. Nah, kemudian juga untuk yang negatif 5,1 dia akan dinaikkan menjadi negatif 5. Begitu juga yang di bawahnya negatif 5,9 akan dinaikkan menjadi negatif 5. Ini merupakan fungsi cell. Selanjutnya yang kita bahas adalah fungsi eksponen. Nah, yang harus teman-teman ketahui di matematika PHP di sini, bahwasanya function PHP juga menyediakan nilai eksponen. Nah, nilai eksponen di sini di dalam kurung function eksponen merupakan pangkat x dari E. Nah, eksponen ini bisa kita simbolkan E, biasanya disimbolkan dengan E. Nah, yang di dalam kurungnya di sini merupakan pangkatnya. Nah, di sini ketika E pangkat 0, eksponen pangkat 0, outputnya itu 1. Nah, di sini dapat dilihat ada eksponen pangkat 1, eksponen pangkat 10, dan terakhir ada eksponen 5,6. Nah, setelah kita membahas eksponen, kita membahas tentang floor. Di floor ini adalah sebuah function di mana kita membulatkan angka turun ke bilangan bulat terdekat. Nah, jadi konsep dari floor ini berbanding terbalik dengan cell. Ketika kita menggunakan cell, yaitu pembulatannya naik ke atas. Nah, ketika kita menggunakan floor, pembulatannya itu adalah ke bawah. Nah, kondisi pembulatannya juga sama dengan cell. Apabila ada di belakang koma selain daripada 0, maka konsepnya itu akan diturunkan ke bawah. Contoh di sini. Nah, sebenarnya 5,0 ini kan defaultnya tuh 5, integer 5 gitu ya teman-teman. Nah, karena 5,0000 sekian nolnya itu dia tidak memenuhi angka selain 0, maka dia tetap menjadi 5. Nah, sedangkan ada nih 5,01. Jadi dia diturunkan angkanya satu bulatan terdekat. Jadi di sini menjadi negatif 6. Jadi seperti ini ya
Jadi di sini dibulatkan menjadi 5. Nah, untuk yang negatif ini punya kondisi teman-teman mengetahui bahwasanya negatif 5 sama negatif 6. Kenapa di sini outputnya jadi negatif? Negatif 6 karena negatif 5 dengan negatif 6 itu lebih besaran negatif 5. Kan pembulatannya ke bawah. Pembulatannya turun ke bawah. Nah, negatif 5,1 dibulatkan itu menjadi negatif 6. Ketika kalau teman-teman berpikir negatif 5,0 dibulatkannya jadi negatif 5, maka sedangkan negatif 5 lebih besar dibandingkan negatif 1. Tentunya ini merupakan naik. Nah, seharusnya turun. Nah, kalau turun berarti menjadi negatif 6. Nah, ini merupakan function floor. Selanjutnya yang kita bahas adalah function max. Nah, function max di sini merupakan mengembalikan nilai tertinggi dari dalam array atau nilai tertinggi dari beberapa nilai yang ditentukan. Nah, contoh untuk nilai yang ditentukan seperti ini, kita memberikan nilai statik di dalam function max 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ada function max 10, 60, 50, 30, 20. Nah, ketika ada codingan seperti ini, max diekokan, di sini dapat dilihat tampil outputnya 5 dengan 60. Nah, ini merupakan 5 nilai maxnya, ini merupakan nilai minnya 60. Nah, terkadang max ini banyak digunakan ketika parameternya itu merupakan array. Nah, parameter di max ini bisa kita lewatkan menggunakan array. Jadi di sini dapat dilihat saya menampilkan array di sini, saya memasukkan array di parameter max di function max ini yaitu 5, 6, 98, 10. Nah, maka akan dikembalikan nilai yang tertinggi yaitu 98 seperti di output di sini. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu nilai min. Kita telah mempelajari sebelumnya nilai max. Nah, setelah kita mengetahui nilai maksimal, kita juga harus mengetahui nilai minimal. Nah, untuk nilai minimal di sini sama halnya konsepnya dengan nilai max, hanya saja dia mencari nilai terendah, bukan nilai tertinggi. Selanjutnya yang kita pelajari yaitu fungsi pi, mengembalikan nilai pi. Nah, bagi teman-teman yang menginginkan sebuah nilai pi, di function PHP sederhana dalam menampilkannya. Di sini untuk menampilkannya teman-teman cukup menulis pi kemudian kurung seperti ini ya teman-teman, menandakan bahwasanya ini merupakan function. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang pangkat. Nah, untuk membuat sebuah perpangkatan di PHP, function PHP menyediakan function pow. Nah, di PHP dia menyediakan function pow untuk membuat perpangkatan. Jadi, pow parameter di dalam pow ini ada dua, ada x dan y. X merupakan nilai x-nya, kemudian pangkatnya itu merupakan nilai y-nya. Nah, di sini jika dituliskan seperti ini, pow 2 pangkat 4, maka 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Seperti ini ditampilkan. Kemudian negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan 16. Nah, yang terakhir di sini kenapa hasilnya none? None ini merupakan not a number. Nah, karena ketika kita menggunakan pow, parameter y ketika diisikan bilangan desimal ataupun bilangan berkoma, maka dia akan dikembalikan menjadi nilai none. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai random. Nah, ini banyak juga dipakai bagi teman-teman yang menginginkan sebuah nilai random. Nah, ketika teman-teman menginginkan sebuah nilai random dengan integer acak, jadi pengembalian nilai random ini merupakan nilai integer acak, teman-teman bisa menuliskan seperti ini, echo ran, maka digit yang akan ditampilkan itu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 digit ketika kita menampilkan echo random. Nah, tapi kita bisa mengcustom nilai random ini dengan kita memasukkan nilai min kemudian nilai maxnya. Nah, nilai min ini merupakan angka berapa dimulai dari berapa gitu ya teman-teman, kemudian diakhiri dengan berapa, dengan nilai maxnya berapa. Nah, di sini randomnya 1 sampai 10. Nah, berarti kita mencari nilai random dari 1 sampai dengan 10. Jadi 1 ini include ya teman-teman, termasuk di dalam random. Nah, 10 juga termasuk di dalam random. Jadi ada kemungkinan 1 dengan 10 tetap ditampilkan gitu ya teman-teman, tetap muncul. Maka di sini kalau di sini ketika saya jalankan outputnya dia menghasilkan 2. Selanjutnya yang akan kita bahas round. Nah, tadi pembulatan bilangan desimal kita sudah membahas tentang cell, pembulatan ke atas, kemudian ada floor, pembulatan ke bawah. Nah, ini merupakan round. Ini merupakan pembulatan
yang dinamis gitu ya teman-teman, kurang lebih bisa dikatakan, karena pembulatan round ini mengikuti daripada bilangan desimalnya. Contoh ketika bilangan desimal itu angka berkomanya dia melewati 5 seperti ini 0,5, maka akan dinaikkan ke atas. Tetapi selama komanya belum lewat 5, contoh di sini koma 3, maka dia akan diturunkan ke bawah. Nah, ini merupakan function round di mana dia membulatkan angka naik atau turun bilangan bulat terdekat. Nah, jadi kalau 5 ini terdekatnya naik ke atas, koma 3 ini terdekatnya turun ke bawah, gitu kurang lebih teman-teman untuk kita menggunakan round. Nah, selanjutnya adalah mengembalikan nilai akar kuadrat dari angka. Nah, kita bisa menggunakan function SQRT. SQRT ini merupakan singkatan dari square root, yaitu akar kuadrat gitu ya kurang lebih teman-teman. Nah, untuk mendapatkan akar kuadrat 0, kita bisa menulis SQRT 0. Nah, outputnya 0. Kemudian SQRT 1, outputnya 1. Nah, kita bisa mencontohkan di sini square root akar kuadrat dari 9 sama dengan 3. Nah, kenapa bisa 3? Kita bisa membayangkannya seperti 3 kali 3 merupakan 9. Nah, itulah contohnya. Jadi, akar kuadrat itu bisa dilakukan dengan kita melakukan perpangkatan. Jadi, akar kuadrat dari 9 sama dengan X kali X menghasilkan 9 gitu ya teman-teman. Nah, berapa nilai X-nya? Jadi, kurang lebih 9, berarti kan 3 kali 3. Nah, jadi akar kuadrat dari 9 3. Jadi seperti itu teman-teman. Function PHP ini di PHP sudah memudahkan kita dalam mencari akar kuadrat. Kurang lebih itu merupakan function-function PHP, function matematika yang berada di PHP. Nah, dari awal kita telah banyak belajar mengenai tentang function ABS, yaitu mengembalikan absolut. Di sini kita akan kita bahas. Pertama, function absolut, mengembalikan nilai positif. Kemudian function cell, yaitu membulatkan ke atas. Kemudian ada eksponen, nilai eksponen. Selanjutnya ada floor. Floor ini gunanya untuk pembulatan ke bawah. Kemudian ada nilai max. Max ini untuk pembulatan. Max ini maksud saya untuk mencari nilai tertinggi, baik itu dalam bentuk array atau nilai yang ditentukan. Kemudian mencari nilai min. Di sini ada menggunakan function min. Selanjutnya pi. Nah, pi ini untuk menampilkan tentunya untuk nilai pi. Selanjutnya pow. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pow mengembalikan nilai x pangkat y. Jadi perpangkatan kita bisa menggunakan function pow di dalam PHP. Selanjutnya ada nilai ren untuk mengembalikan ren. Nah, ataupun random. Nah, ketika kita menulis ren begini saja akan dikembalikan 10 digit pengembalian angkanya. Tapi jika kita mau mengcustom, maka kita memasukkan nilai min kemudian nilai max-nya. Selanjutnya ada fungsi round. Round ini merupakan pembulatan angka desimal. Jadi ketika melakukan pembulatan, dia akan melihat angka itu terdekat kemana. Ketika koma 5, maka dia bulatkan ke atas. Apabila di bawah koma 5, dia akan dibulatkan ke bawah. Kemudian ada akar kuadrat. Akar kuadrat ini merupakan function di PHP yang memudahkan kita untuk mencari nilai akar kuadrat. Kita bisa menggunakan SQRT atau square root. Nah, jadi SQRT merupakan singkatan dari square root. Baik teman-teman, sampai sini kita telah mempelajari mengenai fungsi-fungsi matematika yang ada pada PHP. Kita telah banyak belajar mengenai fungsi matematika yang bisa kita gunakan di dalam PHP ini. Selanjutnya, semoga teman-teman dapat mengikuti tutorial ini dengan baik. Jangan lupa selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa meninggalkan jejak di dalam komentar. Saya akhiri tutorial kali ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.